saya katakan kesimpulannya setelah diadakan penelitian baik secara sejarah dan juga secara filologis, termasuk juga kajian DNA, yaitu adalah uji laboratorium yang ada pada sosok badan dari keturunannya Wali Songo. Memang itu semuanya berbeda dengan Ba'alawi. Bukan Ba'alawi. Bukan Ba'alawi. Dari segi sejarah, Wali Songo tidak bisa disebut Ba'alawi. Kenapa sebabnya? Sebab yang namanya penyebutan Habib di Indonesia itu menurut Kiai Agus Sunyoto itu masuk itu ketika tahun 1832. Jadi abad ke-19. Ya, sedangkan keberadaan daripada Wali Songo itu sudah mulai abad ke-9. Mulai abad ke-9. Jadi jelas ketika seumpama ada orang mengatakan kalau Wali Songo itu adalah Ba'alawi, ini sudah menyalahi sejarah. Menyalahi sejarah. Satu itu. Nomor dua, secara singkatnya, bahwasanya penyebutan di Wali Songo itu adalah bukan penyebutan Habib Umaji, tapi penyebutannya adalah Syarif dengan Sayyid. Syarif dan Sayyid. Syarif dengan Sayyid. Okay. Jadi penyebutan Habib itu ada ketika Ba'alawi datang. Makanya ketika Ba'alawi datang juga, salah satu mufti Belanda yaitu adalah Utsman bin Yahya, ketika itu juga minta kepada Belanda untuk mensyarifkan dan mensayyidkan Ba'alawi. Tapi ada sebuah tanda tanya, meminta supaya hanya Ba'alawi saja yang disebut sayyid dan syarif. Ini artinya fenomena semacam itu karena Belanda sendiri seperti Profesor Dr. Snokogoronya itu sudah memberikan pernyataan tegas bahwasanya pergerakan kemerdekaan Indonesia itu dipimpin oleh Sayyid dan Syarif, bukan Habib. Jadi kata Habib itu kata yang baru, yang tidak sesuai dengan genetika dan sejarah daripada Wali Songo. Wali Songo tidak bisa disebut Habib Majid. Kemudian Syarif Hidayatullah, Syarif Abdul Karim. Mbah saya itu Syarif Abdul Karim, Syarif Hidayatullah, Syarif Muhammad Arifin, Syarif Abdullah, Syarif Ali, Syarif Abdul Rahman. Itu tidak ada disebut Habib. Habib ya. Kemudian juga Sayyid Rahmatullah, Sayyid Ibrahim Asmorokondi As-Samarkandi, Sayyid Maulana Maghribi. Ini Sayyid, tidak ada yang Habib. Dan ini beliau keberadaan Sayyid Jumadil Kubra, itu Sayyid, bukan Habib Jumadil Kubra. Bukan. Om Haji kalau ziarah ke Sunan Gunung Jati pernah nggak nyebut Habib Hidayatullah? Kan mesti nyebutnya Syarif Hidayatullah, bukan Habib Hidayatullah. Dari sini saja secara logika sudah tidak mungkin Wali Songo disebut Habib. Satu. Nomor selanjutnya, kalau seumpama dari perjalanannya, bahwasanya salah satu karakteristik daripada Syarif dan Sayyid itu memang mastur. Mastur itu mereka menenggelamkan diri. Karena kebanyakan Syarif dengan Sayyid itu menggunakan ilmu tasawuf. Di dalam tasawuf itu apa? Ada sesuatu yang ajaran yang disebut dafnul wujud, memendam diri. Makanya para ulama, para wali biasanya tahammul, mengkumelkan diri untuk dafnul wujud. Bukan menonjol-nonjolkan diri. Bukan menonjol-nonjolkan diri. Jadi mereka tidak tahu keistimewaannya dia sebagai wali, sebagai karomahnya apa itu nggak mau ditonjol-tonjolkan, kecuali hanya Allah. Itu artinya apa? Artinya seorang wali Allah dan syarif ini banyak tasawuf, banyak ulama, banyak para aulia. Maka dafnul wujudnya itu sangat tinggi sekali, nggak mau diketahui oleh orang. Maka nyaris dengan mazhab itu, maka kehidupan para syarif dimanapun berada, nggak mesti di Indonesia saja, termasuk ada di Pakistan, di Uzbekistan, di Maghribi, itu banyak sekali yang memendamkan diri, tidak mau menonjolkan diri. Jadi kalau seumpama belum terkonfirmasi di dalam data-data sejarah, maka insya Allah saya tidak akan bicara. Nggak akan bicara, karena itu bisa menjadi fitnah umat. Izin saya minum. Silakan. Sama-sama.
Nah, jadi begitu Om Haji. Jadi, Astagfirullahaladzim. Baik, enggak. salah satu daripada beberapa karamahnya para ulama dan para aulia, apa yang disebut dengan al-khirqah, keluar biasaan, itu yang disebut karamah. Karamatul aulia wal ulama qit'atun min mu'jizazin nabi. Karamahnya para ulama, para wali, kata Imam Ibnu Arabi, itu salah satu percikan daripada mukjizatnya Nabi. Ada al-khirqah, keluar biasaan. Ini akan menimbulkan satu privilege di kalangan sosial masyarakat ketika diketahui. Nah, karamah yang paling tinggi itu adalah sebagai nasab yang menyambung kepada Rasulullah. Ini kalau seumpama mereka itu terkonfirmasi sebagai nasab Rasulullah dan diketahui oleh sosial masyarakat, maka menurut hatinya para ulama dan sebagian para syarif itu keikhlasannya akan terganggu, kebersihan hatinya akan terganggu, karena beliau sudah terlalu, nanti mereka bangga terhadap cucunya sebagai cucunya Rasulullah. Minimal kalau semua dipanggil syarif dan sayyid, mereka senang, apalagi mendapatkan privilege, tingkatan seteratanya didahulukan, diunggulkan. Ini para syarif dan sayyid itu kurang berkenan. Makanya semuanya syarif dan sayyid itu nyaris sulit dicari karena semua terpendam. Salah satu kasus adalah di Pakistan. Kita sudah banyak berhubungan dengan orang Pakistan. Kemarin juga ada tamu dari Pakistan yang mengatakan bahwasannya syarif dengan sayyid itu di Pakistan itu disebutnya makhdum, dan yang menyebut makhdum itu bukan syarif dan sayyidnya, tetapi orang-orang yang menyebut makhdum itu. Makhdum itu apa, Om Haji? Makhdum itu orang yang dijadikan khodam, pembantu. Makhlum itu? Orang yang dijadikan khodam atau pembantu. Artinya julukan itu sangat dafnul wujud sekali. Mereka itu nggak mau keistimewaannya. Itu tidak diketahui oleh masyarakat umum. Karena apa? Karena para syarif dan sayyid itu kebanyakan memakai tasawuf, tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Makanya sangat sulit sekali. Nah, akhirnya kemudian penyebutan makhdum ini juga terjadi juga ada di Uzbekistan. Termasuk di Uzbekistan itu disebutnya makhdum. Kemudian dari Uzbekistan di Maghribi itu larilah ke Indonesia. Maka di Indonesia pun para ulama dan wali songo juga banyak disebut makhdum. Sunan Bonang disebutnya Maulana Makhdum Ibrahim. Sunan Ampel disebutnya Maulana Makhdum Ampel. Syarif Hidayatullah disebutnya Maulana Makhdum Gunung Jati. Itu artinya bahkan mereka itu bukan dari Yaman. Mereka bukan dari Hadramaut, mereka bukan kalangan habaib, tapi kalangan syarif, memendam wujud dan memang tidak mau menonjolkan diri. Makanya hampir syarif dengan sayyid itu susah untuk dicari. Ada seorang ulama Mesir ketika ditanya, siapa itu sayyid? Mana itu syarif? Itu jawabnya satu, syarif sayyid sirrun min asrarillah. Itu salah satu rahasia Allah yang siapa-siapanya nggak ada yang tahu. Sebab tidak ada yang berani untuk menonjolkan. Makanya ini juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia itu bukan sekedar bahwa ada penjajah Belanda. Kalau penjajah Belanda kan datang akhir-akhir ya, abad ke-15, abad ke-16. Padahal yang namanya sayyid dan sayyid itu hidupnya sudah mulai abad ke-9. Bahkan ada yang mengatakan abad ke-3. Artinya mereka pun sebelum zaman kolonial itu sudah memendam diri. Tidak mau disebut syarif dan sayyid. Datang ke Jawa, nama diganti orang Jawa. Kemudian juga diganti juga panggilannya. Kalau di Cirebon dipanggilnya Kang, dipanggilnya ada lagi Gus. Kalau di Banten dipanggil tuh Bagus. Ya, itu bukan sekedar lari daripada ancaman-ancaman Belanda saja, tetapi ada satu konsep filsafat kehidupan para syarif dan sayyid ini atau ahlu baiti Rasul itu adalah dafnul wujud. Karena telah tahu, mereka faham. Orang-orang tua mereka faham ketika dimunculkan nasab Rasulullah pasti umat Islam akan mengkultuskan, dan ketika umat Islam mengkultuskan jangan sampai pada akhirnya muncul Ahlul Bait menjadi Tuhan selain Allah. Terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pesan Guru. Semoga menambah wawasan kita tentang agama dan keislaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.